Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Gimana ya kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Hmm, Sebelum memulai materi pagi hari ini, Pak Dimas akan menjelaskan tentang bahaya dari narkoba. Narkoba. Pengertian dari narkoba adalah obat obatan terlarang narkoba atau narkotika, psikoterapi dan zat aktif atau nafsa. Adalah bahan rancang yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkoba. Narkotika menurut UU RI nomor 22 tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sehingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis narkoba dan gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang pertama adalah opium atau heroin atau morfin. Yang berikutnya adalah ganja. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau geng. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja: rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering. Ganja dikenal dapat memicu psikokis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Amfetamin atau sabu, ekstasi atau metamfetamin atau MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium. Dalam bentuk tablet, ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dan kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat menjadi akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama, yang sering menyebabkan kematian. Gejala-gejala dari penggunaan amfetamin: kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang atau bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi, dan tekanan darah meningkat. Kokain. Kokain adalah salah satu zat adiktif yang sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar, dan untuk memberikan efek euforia. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain: gelisah dan denyut nadi meningkat, euforia atau rasa gembira berlebih, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang dan tekanan darah meningkat, berkeringat, muntah, berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, distonia atau kekakuan otot leher.
Yang E adalah halusinogen, berbentuk seperti kertas berukuran seperempat perangko dengan banyak warna dan gambar, atau berbentuk pil dan kapsul. Cara pemakaian dengan meletakkan LSD pada lidah. Halusinogen adalah lysergic acid atau LSD yang menyebabkan halusinasi atau khayalan, termasuk psikotropika golongan 1. Pengaruh halusinogen jangka pendek, sensasi dan perasaan berubah secara dramatis, mengalami flashback atau bad trip, tidak dapat tidur, selera makan hilang, suhu tubuh meningkat, denyut nadi naik, dan koordinasi otot terganggu. Jangka panjang merusak sel otak dan daya tahan. Penyalahgunaan narkoba bahaya sangat besar, bukan hanya merusak tubuh tapi juga merusak masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh, selain itu juga menimbulkan penyakit dan berbahaya sulit untuk disembuhkan seperti kanker paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba adalah pengendalian diri yang lemah, kondisi kehidupan keluarga, temperamen sulit, mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai, mengenal narkoba di usia dini. Faktor individu kebanyakan dimulai dari saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi, maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sebagainya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan, pergaulan kurang baik, sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat seperti komunikasi orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua terlalu sibuk, acuh, orang tua otoriter, dan sebagainya. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Say no to drug. Peran remaja. Pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Peran orang tua. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh mendidik anak yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik. Peran tokoh dan pemerintah. Mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, mengadakan penyuluhan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, merencanakan pelaksanaan dan mengkoordinir program pencegahan penyalahgunaan. Haramkan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung jawab Pak Dimas. Untuk pagi hari ini materinya hanya mereview saja apa yang dijelaskan. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.